Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan bersemangat, sehat, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam belajar dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam Indonesia dan sumber daya hutan. Mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sumber daya alam. Yang ketiga, menjelaskan potensi sumber daya hutan. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Ya, di sini sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam, yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup, contohnya air, sinar matahari, tanah. Berdasarkan sifatnya, itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya. Contohnya ada hutan, kesuburan tanah, tanaman perkebunan. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang pemulihannya memerlukan waktu yang lama, bisa ratusan tahun, bahkan jutaan tahun, bahkan tidak kembali pulih. Contohnya minyak bumi, batu bara. Sedangkan berdasarkan prosesnya, sumber daya alam yang dapat langsung digunakan, contohnya ada buah-buahan yang langsung dapat dimakan tanpa diolah terlebih dahulu ya. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat digunakan harus melalui proses dengan teknologi terlebih dahulu. Contohnya di sini minyak goreng, kemudian bahan bakar minyak. Potensi sumber daya hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di sini menjelaskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan Indonesia banyak menghasilkan kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis kayu dan sebarannya. Di sini ada kayu keruing, meranti, dan agatis. Nah, itu contoh gambar untuk kayu meranti. Untuk kayu meranti ini maupun agatis dan kayu keruing itu banyak dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian ada kayu jati. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Kemudian ada kayu rasamala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Berikut adalah gambar kayu rasamala. Kemudian ada kayu cendana. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada kayu rotan. Banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, untuk kerajinan rotan itu sangat bernilai ekonomis ya. Bisa dijual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, produk-produknya bisa berupa alat rumah tangga, contohnya ada mebel, ada meja, kemudian ada tas dan peralatan rumah tangga yang lainnya. Banyak sekali hasil hutan yang dihasilkan oleh negara kita ya. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena sumber daya alam yang sangat banyak ini. Nah, kemudian di sini kita belajar tentang jenis-jenis hutan. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan ini paling banyak terdapat di Indonesia. Ciri khas dari hutan ini yaitu ukuran pohon yang tinggi, berdaun lebar, dan selalu hijau. Yang kedua, ada hutan musim. Pohon-pohon di hutan musim menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Yang ketiga, ada hutan sabana. Merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Nah, biasanya sabana ini umumnya dijumpai di Pulau Nusa Tenggara. Kemudian ada hutan bakau. Hutan bakau biasanya tumbuh di pantai yang terkena pasang surut air laut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis ikan dan udang. Adapun manfaat dari hutan, yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan.
tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan. Banyak sekali manfaat dari hutan ya. Namun sayangnya hutan banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Contohnya penebangan hutan yang sembarangan. Seharusnya kita kalau mau menebang pohon itu harus menerapkan prinsip tebang pilih. Jadi yang usianya sudah tua, ukurannya sudah besar itu yang ditebang. Nah, kita harus ikut menjaga kelestarian hutan dengan cara memelihara tanaman dan ikut dalam kegiatan penghijauan ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan kalian ya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.